Halo sahabat, berjumpa lagi dengan kami ngomong ke Monai. Kemarin kita telah membahas tentang penyebab daripada hidup boros, dan sekarang kita tiba pada pembahasan yaitu tips untuk terhindar dari perilaku hidup boros. Apa saja sih tipsnya agar kita bisa terhindar dari yang namanya perilaku hidup boros ini? Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Hal ini memang sangat perlu kita filter, memang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perilaku yang namanya hidup boros, agar kita bisa mengetahui kemana saja uang kita larinya. Kalau kita bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu hanya sebuah keinginan, kita tidak akan mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Kita harus mendata atau mencatat mana yang termasuk golongan kebutuhan dan mana yang bukan termasuk kebutuhan. Cirinya misalnya makanan pokok itu kebutuhan. Jadi kalau makanan pokok jangan sampai tidak, itu termasuk kebutuhan. Terus apa lagi? Tempat tinggal. Kita juga perlu tempat tinggal untuk terhindar dari teriknya matahari, panasnya terik mentari kan, terus dinginnya angin malam, hujan, dan keamanan lainnya. Apalagi pakaian yang layak, ini termasuk kategori kebutuhan. Pakaian yang layak, yang pantas, nggak perlu bagus, yang penting pantas saja. Tidak perlu mewah pakaian, yang penting kita punya pakaian yang pantas. Terus apa lagi? Tips yang kedua yaitu buatlah anggaran bulanan. Nah, tips yang kedua ini juga perlu kita buat anggaran bulanan, mulai dari kebutuhan pokok seperti kebutuhan konsumsi ya, sampai kebutuhan anak misalnya, itu termasuk kategori anggaran bulanan. Misalnya uang jajan anak, nah itu termasuk anggaran bulanan ya. Terus apalagi bayar tagihan listrik, itu juga termasuk kategori anggaran bulanan. Sewa kos misalnya, itu juga termasuk dalam kategori yang masuk ke anggaran bulanan. Jadi yang kedua, buatlah anggaran bulanan dan patuhi ya. Jangan tidak dipatuhi, tapi patuhi anggaran bulanan itu. Kita patuhi. Selanjutnya tips yang ketiga yaitu adalah sisihkan uang atau penghasilan Anda 10-20% untuk tabungan atau investasi. Untuk jaga-jaga, dan ini juga perlu kita lakukan agar ketika kita dalam masa kesulitan, kita tetap bisa dapat penghasilan dari hasil investasi kita. Jadi seandainya kita dalam bekerja, kita tiba-tiba dipecat misalnya kan, diberhentikan tanpa tanpa kita pernah pikirkan sebelumnya ya. Tapi itu terjadi pada kita. Nah, dengan kita bisa ada investasi, kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk keseharian kita ya. 10-20% dari penghasilan kita per bulan untuk investasi atau tabungan. Untuk jaga-jaga, dan juga ini juga perlu kita lakukan untuk hidup kita di masa depan. Jika kita sudah tidak kuat lagi bekerja, pikiran kita sudah tidak setajam dulu untuk menghasilkan uang, untuk bekerja atau untuk bergerak juga sudah tidak kuat lagi, maka dengan ada investasi kita bisa tetap menjalankan kehidupan dengan nyaman dan bahagia. Selanjutnya, untuk tips yang keempat yaitu hindari belanja impulsif. Hindari belanja tanpa perencanaan keuangan yang matang, karena ini dapat mengancam kita dalam masalah keuangan. Belanja tanpa perencanaan yang matang contohnya
beli baju bermerek, beli HP terbaru, beli sepatu tren, jalan-jalan, liburan yang mahal. Itu termasuk belanja impulsif, masuk kategori belanja impulsif. Shopping di mall, makan bersama teman, itu hindari ya, hindari. Ya, untuk tips yang kelima yaitu gunakan sistem pembayaran tunai. Hal ini perlu kita lakukan untuk mengontrol pengeluaran kita ya. Hal ini perlu kita lakukan agar kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Dengan kita menggunakan metode pembayaran tunai, kita tahu kemana saja uang kita lari. Bahkan 1 rupiah pun kita bisa deteksi. Kita catat, kita hari ini atau bulan ini uang kita dibelanjakan apa saja. Nah, dengan begitu kita dapat terhindar dari namanya perilaku hidup boros. Ya. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah evaluasi keuangan secara rutin. Setiap saat kita harus evaluasi kemana saja uang kita lari. Apa ke kafe untuk ngopi bersama teman-teman? Apa ke warung bakso? Apa lari digunakan untuk jalan-jalan atau liburan mahal? Atau lari digunakan untuk beli HP terbaru? Atau lari buat shopping? Dengan kita mengevaluasi keuangan kita secara rutin setiap saat, maka kita dapat terhindar dari yang namanya perilaku hidup boros. Dan kita juga tahu kemana saja uang kita dipakai, buat apa saja uang kita digunakan. Oke, sekian dari kami. Sekali lagi, marilah kita patuhi tips-tips bagaimana terhindar dari namanya perilaku hidup boros ini, agar kita bisa terhindar dari masalah keuangan, terhindar dari rasa stres, terhindar dari jeratan hutang yang panjang, dan terhindar dari masalah keluarga dan masalah-masalah yang lain. Sekian dari kami. Salam berapu, salam cuan.